Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi rekan-rekan mahasiswa. Nah, pada pertemuan kali ini topik pembahasan perkuliahan mengenai teori akuntansi. Nah, karena situasi pandemi saat ini masih belum berakhir, maka perkuliahan kita untuk tatap muka masih dibatasi. Jadi perkuliahannya kita menggunakan daring seperti ini. Nah, materi dari perkuliahan ini nantinya akan saya unggah di channel YouTube saya. Nanti akan saya bagikan melalui grup. Jangan lupa di like dan subscribe. Sebelum memulai perkuliahan tentang teori akuntansi, pertama-tama kita bahas mengenai rencana pembelajaran semester. Nah, dalam rencana pembelajaran kita selama satu semester ini nantinya ada 14 kali pertemuan. 7 kali pertemuan UTS, nanti setelah UTS ada 7 kali pertemuan lagi UAS. Pada pertemuan kita pertama ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yana Eka Pratiwi, SEMA. Nah, marilah kita akan masuk ke bab pertama. Pengertian tentang teori akuntansi. Nah, berikutnya tujuan dari pembelajaran kita mengenai teori akuntansi ini. Kenapa sih kita perlu membahas mengenai teori akuntansi? Apa sih tujuan serta manfaat yang didapat dari untuk mahasiswa mengenai topik teori akuntansi ini? Yang pertama, mahasiswa bisa mengetahui dan mendefinisikan arti dan teori akuntansi. Yang kedua, menjelaskan arti penting teori akuntansi ini terhadap prakteknya di masyarakat ataupun di perusahaannya nanti. Nah, ketiga, membedakan akuntansi sebagai sains versus akuntansi sebagai teknologi. Yang keempat, menjelaskan teori akuntansi sebagai penalaran secara logis. Yang kelima, menyebutkan berbagai perspektif teori akuntansi. Nah, di sini dalam teori akuntansi dibagi taksonomi bidang akuntansi. Ada 4 pembagian taksonomi dalam bidang akuntansi. Ada seni, sains, teknologi, sama bahasa sains. Berikutnya, pengertian akuntansi sebagai seni. Kenapa akuntansi diartikan bisa sebagai akuntansi sebagai seni? Seni di sini maksudnya seni pencatatan dalam pelaporan keuangan. Jadi pencatatan dalam pelaporan keuangan itu bisa diartikan seni atau keterampilan mengerjakan sesuatu atau menerapkan suatu konsep pengetahuan yang memerlukan perasaan, intuisi, pengalaman, bakat, dan pertimbangan. Nah, keahlian dalam pengalaman untuk memilih perlakuan terbaik dalam mencapai suatu tujuan. Jadi dalam akuntansi secara seni ini, bagian accounting atau akuntansi diharapkan mampu untuk melakukan pencatatan laporan keuangan itu sesuai dengan keahlian atau ilmu yang sudah didapatnya. Berikutnya, pengetahuan untuk menjelaskan dan meramalkan gejala alam dan sosial seperti apa adanya dengan metode ilmiah. Nah, di sini sebelumnya ini akuntansi sebagai bidang pengetahuan, keterampilan, keahlian, kerajinan yang menuntut praktek untuk menguasainya. Jadi akuntansi menuntut pertimbangan. Maksudnya di sini pertimbangan itu setelah seorang akuntan atau akuntansi melakukan pencatatan yang menghasilkan laporan keuangan, di situ dituntut untuk melakukan pertimbangan dalam penerapannya. Jadi misalnya untuk menghitung harga, untuk menghitung stok barang masuk di gudang, apakah bisa menggunakan FIFO atau LIFO? Kalau FIFO itu first in first out, jadi barang yang masuk, barang yang keluar pertama, barang yang masuk pertama, barang yang keluar pertama, atau menggunakan LIFO, last in first out. Nah, kenapa kok ada dua? Jadi bagian akuntansi harus bisa memutuskan barangnya, sifat karakteristiknya barang seperti apa, apakah cocok menggunakan FIFO atau cocok menggunakan LIFO. Nah, pertimbangan ini harus dituntut oleh pengalaman dan pengetahuannya atau profesionalismenya.
Berikutnya akuntansi sebagai sains. Pengertian akuntansi sebagai sains, pengetahuan untuk menjelaskan dan meramalkan gejala alam sosial seperti apa adanya dengan metode ilmiah, menguji dan menetapkan kebenaran penjelasan atau pernyataan tentang suatu masalah. Maksudnya akuntansi sebagai sains itu akuntansi sebagai ilmu. Di sini ilmu itu kan terus berjalan. Nah, kenapa akuntansi itu perlu adanya ilmu? Di akuntansi itu nantinya akan dibagi ada 3 jenis. Nanti ada akuntansi keuangan, akuntansi publik, sama akuntansi manajemen. Nah, ilmu akuntansi semakin berkembangnya waktu, ilmunya juga akan berkembang. Jadi karakteristik, koherensi, korespondensi, ketelitian, dan keuniversalan dari suatu ilmu itu. Berikutnya, akuntansi sebagai bidang pengetahuan yang menjelaskan fenomena akuntansi secara objektif apa adanya dan bebas nilai. Jadi akuntansi itu tidak bisa berpihak salah satu, jadi harus independen. Jadi penjelasan dinyatakan dalam bentuk aksioma, proporsi, prinsip umum, atau hipotesis yang tidak langsung berkaitan dengan kebijakan. Pertimbangan dan penyimpulan ini dituntut oleh kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku atau rules of science. Berikutnya, akuntansi sebagai teknologi. Jadi seperangkat pengetahuan untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat teknologi, meliputi teknologi lunak. Kenapa Pak akuntansi dihubungkan sama teknologi? Saat ini teknologi kan juga berkembang dengan pesat. Nah, seorang akuntan dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Jadi pada saat ini untuk melakukan pembuatan laporan keuangan sangat dibutuhkan teknologi. Contohnya menggunakan perangkat seperti komputer. Contohnya kalau menggunakan transaksi keuangan, kita masukkan satu transaksi di komputer, nanti langsung jadi ngeling menjadi laporan keuangan. Di situ tingkat kesalahannya, tingkat kecurangannya akan menurun, akan berkurang dengan menggunakan perangkat teknologi. Penggunaan pengetahuan ilmiah dan suatu masyarakat pada suatu saat untuk memecahkan masalah nyata yang dihadapinya sesuai dengan budaya dan nilai yang dianut. Perekayasaan melekat pada proses pemikiran untuk menentukan cara yang terbaik. Cara yang terbaik menggunakan teknologi apa? Berikutnya. Nah, penggunaan pengetahuan ilmiah dalam suatu wilayah negara untuk menyediakan informasi keuangan dan mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Berikutnya, akuntansi sebagai bisnis. Akuntansi bisa digunakan sebagai alat bahasa bisnis. Maksudnya apa? Jadi akuntansi ini digunakan sebagai bahasa perantara antara pembuat laporan keuangan dengan pengguna laporan keuangan. Jadi pembuat laporan keuangan seorang akuntan menerjemahkan semua transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut sehingga menghasilkan sebuah laporan keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna laporan keuangan tersebut, misalnya bank, pemberi kredit, investor, pemerintahan. Itulah pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Jadi akuntan bertanggung jawab terhadap laporan keuangan itu sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan para pengguna laporan keuangan. Jadi jelas ya, nanti akuntansi itu bisa sebagai bahasa bisnis. Jadi sangat penting laporan keuangan itu dijadikan sebagai pengambil keputusan dari suatu pengguna laporan keuangan. Berikutnya, nah di sini rangkumannya akuntansi dan teori akuntansi. Apakah suatu sains atau teknologi? Itu dibagi akuntansi secara sains sama akuntansi secara teknologi. Taksonominya dibagi 2, sains sama teknologi. Nah, pengertian akuntansi secara sains itu ilmu sosial. Jadi mempelajari gejala sosial manusia. Kalau secara sains, jadi gejala-gejala sosialnya manusia.
Contohnya di masyarakat dalam pembuatan laporan keuangan, apakah terjadi kecurangan atau tidak, apakah akuntansinya itu jujur. Nah, itu gejala-gejala sosial di masyarakat. Kalau teknologi perekayasaan suatu sistem pelaporan, ini menggunakan sistem atau perangkat teknologi yang memudahkan pembuat laporan keuangan atau akuntan, memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan. Jadi untuk pengertian akuntansi, teori akuntansi secara sains, penjelasan ilmiah dengan metode ilmiah, induktif, empiris. Kalau pengertian akuntansi secara teori akuntansi secara teknologi, penalaran logis dengan pertimbangan nilai atau lingkungan. Jadi hasilnya, kalau akuntansi secara sains itu teori atau penjelasan ilmiah sebagai generalisasi, jadi secara umum. Kalau hasilnya akuntansi secara teknologi itu rangka konsep sebagai justifikasi dan kebijakan. Jadi konsepnya sebagai pengambil kebijakan, keputusan apa yang akan diambil pengambil keputusan itu untuk masa depan suatu perusahaan. Nah, demikian materi dari bab 1 ini. Kalau ada pertanyaan atau kurang jelas mengenai bab 1 ini, bisa komentar di kolom YouTube saya atau bisa hubungi saya langsung. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.